Diam merupakan satu-satunya cara dalam mengartikan banyak makna dari sebuah perasaan. Berjuta makna itu terkandung dalam diam. Dengan diam, orang lain akan kebingungan apa arti dalam diamnya kamu. Banyak definisi tentang diam. Dalam Islam, diam diartikan sebagai bentuk ibadah yang paling tinggi. Tapi kalau diartikan dalam hal kesuksesan, diam adalah cara terbaik dalam menyembunyikan sebuah tujuan. Sebenarnya diam itu memiliki makna tersendiri setiap kondisinya. Artinya, diam itu memiliki banyak manfaat atau keistimewaannya sendiri. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang keistimewaan dalam diam. Yang pertama adalah hiasan tanpa perhiasan. Diam yang dimaksud adalah untuk orang yang menghindarkan dari hal yang tidak bermanfaat bagi dunia serta kepentingan agama dan tidak membalas dengan permusuhan. Lebih baik diam tapi tahu daripada bicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Banyak keburukan yang akan buat kamu terlihat kotor jika tidak bisa menjaga lisan. Banyak kebaikan yang akan buat kamu terlihat indah dari hiasan lisan saat kamu bisa terhindar untuk membicarakan keburukan. Mulailah untuk membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Ingatlah, hidup tidak perlu banyak bicara hanya karena ingin dianggap istimewa. Berjuang dalam diam justru akan buatmu lebih istimewa. Meski diam akan membuatmu merasakan jatuh bangunnya hanya sendiri, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu di sisi mereka yang berjuang. Yang kedua adalah wibawa tanpa kekuasaan. Diam kali ini diartikan sebagai pembeda. Bagi kamu yang saat dalam kondisi yang penuh dengan keributan, kamu bisa untuk diam padahal semuanya sibuk memberikan asumsinya. Tapi kamu bisa untuk tetap tenang dan kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara. Pada saat itulah kamu mendapatkan wibawa tanpa harus ada kekuasaan. Karena pada dasarnya, diam bukan untuk mencari ketenangan, tapi diam untuk membuat ketenangan dari diri sendiri, bahkan untuk orang lain yang di sekitarmu. Jika bicaramu itu dilakukan pada waktu dan cara yang baik, maka pengaruhnya akan sama seperti demikian. Ingatlah, seseorang yang bersikap tenang dan diam itu bukan orang yang bisa dianggap buruk, tapi orang yang diam itu adalah orang yang selalu berpikir sebelum mengucapkan sesuatu agar lisannya itu tidak melukai hati orang lain. Dan terkadang diam dan menunggu lebih bernilai daripada bergerak tanpa arah. Yang ketiga adalah penutup keburukan dari sisi kekurangan. Ada yang mengatakan diam itu indah, diam itu emas. Sebenarnya yang membuat diam itu indah karena saat kamu diam, secara tidak langsung kamu telah menutup keburukan dengan kebaikan. Dengan diam berarti kita terhindar dari kesalahan. Kita tidak tahu kata-kata yang sering kita ucapkan itu sebuah kebenaran atau kesalahan. Islam juga menyebutkan bahwa diam adalah ibadah yang paling mudah dilakukan tanpa harus berusaha. Diam lebih baik daripada dusta. Kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Jika sekiranya diam itu bijak, maka lakukanlah. Tapi ketika bijakmu itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. Jadikan diammu itu berharga, bukan karena kamu menyalahkan keburukan, seolah-olah kamulah yang paling baik, tapi karena kamu memperbaiki keburukan dengan ketenangan dalam diam, agar itu berubah menjadi sebuah kebaikan. Terima kasih.